Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kuliah keperawatan dasar, masa keperawatan dasar yang masih kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sistem pelayanan kesehatan. Oke, cuma review saja bahwa sistem pelayanan kesehatan itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya dan ada beberapa tingkatan dan harus dipahami oleh mahasiswa bahwa di pelayanan kesehatan ada 3 tingkatan, ada yang primer, sekunder, dan tersier. Kemudian upaya-upaya kesehatannya seperti apa nanti bisa direview kembali. Kemudian sudah ada juga peraturan pemerintah tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu contoh pelayanan kesehatan ada di puskesmas. Kemudian untuk yang sekunder dan tersier ada rumah sakit dan rumah sakit rujukan yang cakupannya lebih besar. Kemudian kita masuk sekarang bagaimana tentang teori sistem yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Jadi ini Bapak ambil aja dari artikel, ini cukup banyak yang adopsinya. Jadi disebutkan bahwa sistem menurut WHO itu merupakan cara pendekatan dalam pemecahan masalah. Jadi sistem itu digunakan untuk mencari masalah. Secara sederhana sih definisinya antara keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di WHO dalam sistem kesehatan, ini ada bahasa Inggrisnya, ini approach to problem solving to view problem as part of feudal dynamic system. Kalau dilihat secara sederhana itu adalah tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah yang bersifat dinamis. Misalnya di sini ada contohnya ibu hamil yang menjalankan pemeriksaan, bagaimana dia rutin menjalankan pemeriksaan tiap bulannya, itu tidak terlepas dari sistem yang ada. Jadi misalnya ibu hamil itu tidak masalahnya kepada ibu hamil itu, tapi juga ada orang sekitar, misalnya pelayanan kesehatan, kebiasaan-kebiasaannya, kemudian kondisi geografisnya. Nah, kalau dilihat di sini, masih dari artikel yang sama, dijelaskan bahwa sistem ini keterkaitannya seperti ini. Ada apa, ada 5W1, saya siapa, apa, kenapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu sebuah masalah, ini keterkaitannya ini kondisi-kondisi saat ini. Misalnya, kenapa saat ini kita harus kuliah online, itu tidak terlepas dari pandemi. Kenapa sih pandemi bisa seperti saat ini? Itu tidak terlepas dari sifat dari virusnya. Kenapa virusnya cepat menyebar? Itu tidak terlepas juga dari karakteristik dari virusnya itu. Jadi ini seperti inilah konsep berpikir sistem. Nah, di dalam sistem itu ada namanya sistem terbuka, ada namanya sistem tertutup. Kalau yang tertutup, artinya tidak ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dengan dunia luarnya itu tidak ada, dia internal saja, tidak internalnya tidak dicampuri dari yang luar. Sementara sistem terbuka kalau sistem terbuka itu berarti memungkinkan adanya interaksi antara satu yang lainnya. Di sini dikasih contoh sistem tertutup antara manusia, tertutup itu misalnya di dalam tubuh manusia ada sistem-sistem yang ada di dalamnya, misalnya penginderaan, pernapasan, dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk di luar manusia, misalnya saat ini ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada sistem kesehatan juga. Seperti itu, jadi banyak sekali elemen-elemen yang ada di dalam sistem. Bagaimana keperawatan bagian dari sistem pelayanan kesehatan? Kita kembali ke Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keperawatan itu adalah pemberian asuhan. Perawatan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ini fokusnya dan ingat dalam keadaan sakit maupun sehat. Kalau dalam keadaan sakit itu bisa di rumah sakit, di puskesmas. Kalau keadaan sehat itu kita melalui kunjungan rumah.
misalnya kita mengumpulkan masyarakat. Nah, kita lihat definisinya secara umum, ini keperawatan ini kalau diperhatikan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Kata bagian integral dari pelayanan kesehatan ini adalah dia tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan yang ada saat ini. Pelayanan kesehatan itu terdiri apa saja, misalnya dokter, apoteker, kemudian fisioterapi. Jadi banyak hal yang terlibat dalam proses penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien. Jadi tidak semata-mata dari tugas hanya perawat atau tugas cuma dokter, semua ada saling keterkaitan dan saling membantu dan saling mendukung untuk menyelesaikan masalah klien. Jadi itu makna dari integral adalah bagian yang tidak terpisahkan ya dari pelayanan kesehatan. Kemudian keperawatan itu memiliki ilmu dan kiat. Nah, tadi sasarannya, diingat sasarannya itu ada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam kondisi sehat maupun sakit. Kemudian, praktek keperawatan ini diselenggarakan oleh perawat dalam asuhan perawatan. Kita lihat bagaimana proses pelayanan kesehatan ini berfokus pada pasien. Jadi atau pasien center care atau disingkat PCC, yaitu merupakan paradigma baru pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat meringankan beban pasien saat menggunakan fasilitas kesehatan. Maksudnya seperti apa? Bahwa saat ini pasien itu tidak hanya dijadikan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Arti subjek di sini bahwa proses pemulihan kesehatan klien itu melibatkan klien. Artinya kita tidak bisa memaksakan sebuah tindakan kalau misalnya tidak mendapatkan persetujuan dari klien. Itu maksudnya. Kemudian pasien itu menjadi informasi kesehatan, pasien dapat mendapatkan informasi yang cukup dan benar, kemudian bersama tenaga kesehatan membuat keputusan penting dalam proses penyembuhan itu tadi ya. Jadi pasien saat ini tidak harus diperlakukan semena-mena, dia memiliki hak yang harus kita hargai. Kemudian ini selama ini pelayanan kesehatan hanya berfokus di rumah sakit dan dokter dan hanya tadi jadi tidak melibatkan pasien, tidak melibatkan partisipasi pasien dalam proses penyembuhannya. Nah, kita melihat pasien itu adalah atau klien itu sebagai manusia yang memiliki kebutuhan holistik, yaitu kebutuhan medis, psikologis, sosial, kultural, biologis, medis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kemudian juga itu pasien itu tidak hanya membutuhkan faktor biologis, namun juga fisik kehidupan. Maksudnya begini, nanti mahasiswa akan mempelajari antropologi kesehatan, asuhan keperawatan budaya di semester 3, itu bagaimana kita menghargai klien berdasarkan kulturalnya. Ya, berdasarkan kulturalnya, jadi kita tidak bisa mengabaikan bahwa pasien itu memiliki budaya yang berbeda dari kita. Oke. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan? Ada 2 faktor, dari pasien sendiri, kemudian dari pihak pemberi pelayanan. Kalau dia pasien ini bagaimana kejadian penyakitnya, kondisinya apakah parah atau tidak, bagaimana kondisi biologi, kondisi sosial kultural dari pasiennya itu. Ini sangat mempengaruhi jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan, dan proses pasien. Kemudian faktor ekonomi juga, apakah misalnya pendapatan, jaminan asuransi, misalnya pasien pastilah yang memiliki pendapatan banyak, tinggi, pasti akan mencari pelayanan yang lebih nyaman. Kalau pasien yang pas-pasan mungkin mengambil kelas yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan dia sesuai dengan yang memiliki bantuan dari pemerintah. Jadi ya. Kemudian dari segi pemberi pelayanan, itu kualitas pelayanannya. Kemudian bagaimana pelayanan setelah ini, apakah ada tindak lanjut, tampilan pada saat pemberian pelayanannya, kemudian apakah sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, bagaimana sistem pembayarannya, dengan
pembayaran secara keseluruhan. Tentang inovasi, ini Bapak ada share materi artikel tentang inovasi dalam dunia kesehatan. Bisa lihat kita di sini. Jadi ini ada satu artikel yang menjelaskan tentang inovasi di bidang kesehatan. Jadi kita lihat saat ini kemajuan teknologi itu sudah sangat didukung dengan pelayanan kesehatan. Jadi di sini banyak sekali inovasi. Di sini ada 10 inovasi perawatan kesehatan. Kalian bisa lihat di sini, misalnya ini ada sequencing, yaitu pasien bisa ini ya melihat kondisi di dalam tubuhnya untuk mendeteksi penyakit-penyakit kanker misalnya. Kemudian juga ada printing ini ya 3 dimensi. Kalian misalnya lihat-lihat di YouTube atau misalnya ada di IG artis-artis yang bisa melihat kondisi janinnya itu secara 3 dimensi dan bisa printing, jadi bentuknya itu persis seperti aslinya. Kemudian ada imunoterapi, itu biasa untuk kanker. Kemudian ada juga ini ya, kita robot. Jadi saat ini banyak digunakan robot-robot yang mengganti perawat, misalnya untuk pemberian obat. Tapi ingat, robot tidak memiliki emosi, sehingga robotnya itu tidak mungkin bisa memberikan sentuhan seperti yang dilakukan oleh perawat. Kemudian ada namanya VR virtual ini, jadi kita menggunakan kacamata Google Glass, kemudian nanti penampakan tubuh kita itu akan kelihatan kerangka-kerangkanya. Nanti bisa dilihat, ini inovasi ke depannya juga. Kemudian ada juga yang artikel tentang inovasi yang lainnya, bagaimana perawat-perawat atau tenaga kesehatan itu melupakan inovasi-inovasi di masyarakat. Biasanya kalau di puskesmas ini banyak dilakukan inovasi, misalnya dia bagaimana meningkatkan antusias masyarakat dengan melakukan kegiatan untuk terlibat dalam kegiatan puskesmas, itu dilakukan inovasi. Misalnya melalui kunjungan rumah, melalui arisan atau lain sebagainya. Kalau di rumah sakit paling-paling bagaimana memasukkan ilmu-ilmu terbaru di dalam praktek pelayanan perawatan. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum.